Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba mengatur supaya di Windows kita itu khususnya di drive C di sistem itu tidak sering kekurangan kapasitas. Ini contohnya kebetulan di komputer yang saya punya itu drive C itu sering kali kapasitasnya berkurang. Ini biasanya terjadi karena saya sering akses internet, kemudian sering download. Kenapa ini bisa terjadi? Karena eh, file-file standarnya itu berada di drive C. File-file standarnya itu berada di drive C, sehingga setiap kali saya melakukan kegiatan, maka dia otomatis berada di C. Letaknya ada di C. Data apa saja yang terletak di C itu salah satunya di My Dokumen. Ini kalau seandainya ini My Dokumen, ini filenya banyak. Ini kalau saya klik kanan, saya klik Properties, itu posisinya di sini, di C User Multimedia. Ini kita lihat ada sekian giga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, download. Ini yang sering dipakai ketika saya melakukan proses download. Ini otomatis downloadnya dia diarahkan di sini, di C User Multimedia. Dia berada di C juga. Ada juga ini musik. Ini juga ada di drive C. Ini musik juga di drive C. Picture juga di drive C. Ini juga di drive C. Ini drive C. Nah, gimana supaya ini berada di tidak di C? Karena efeknya kalau seandainya kita berada di C sini, di drive C ini merah seperti ini, itu biasanya kecepatan akses data, kecepatan aplikasi itu akan berkurang. Karena biasanya kalau memori kita terbatas, itu dia akan membuat temporary di drive C seperti ini. Sehingga kalau kurang, itu kadang aksesnya jadi lambat. Bisa jadi malah tidak bisa tidak bisa jalan. Makanya drive C ini kita buat sedemikian rupa, jangan sampai warnanya merah. Minimal maksimal 75% lah dari kapasitas yang ada ini. Ini kebetulan kapasitasnya 146. Idealnya sih sebenarnya kalau kita sudah menggunakan Windows 8 atau Windows 10 itu kurang ini sebenarnya 146 dengan biasanya kita nginstal banyak aplikasi baru itu biasanya satu aplikasi itu bisa sampai 1-2 giga kadang. Apalagi aplikasi-aplikasi grafis. Makanya biasanya idealnya sih bukan 146, idealnya sekitar 200-250 lah untuk sistem. Itu pun data tidak berada di situ. Nah, kita kembali ke masalah yang kita hadapin tadi. Gimana supaya ini tidak seperti ini dan kita nggak berulang kali drive-nya akan muncul merah seperti ini setiap kali kita melaksanakan aktivitas di laptop kita. Caranya adalah beberapa folder-folder standar ini kita alihkan bukan di drive C. My Dokumen ini bukan kita letakkan nanti tidak mengarah ke drive C ini sehingga biar kapasitas di drive C ini itu nggak besar. Caranya adalah kita klik kanan ini, klik kanan, Properties. Nah, kita klik Location. Oke, kita klik Location dan kita Move. Nah, sebelum Move ini kita siapkan dulu folder di drive, bukan di drive C. Ya, ini bukan di drive C lagi, sorry. Ini bukan di drive C lagi, tapi saya akan meletakkan di drive D. Nah, di drive D saya akan buat satu folder namanya datanya. Nah, di datanya ini ada folder My Dokumen, Downloads, Picture, Musik, sama Video. Saya samakan dengan penamaan yang ada ini. Biar gampang nanti proses pencariannya. Atau memindahkannya. Oke. Nah, kalau kita sudah siapkan dulu di drive D folder datanya dan folder-folder ini saya siapkan. Nah, baru saya klik yang ini, dokumen. Saya mulai dari dokumen ya, di Properties. Klik Location, saya klik Move. Nah, Move-nya kita pindahkan. Kita pindahkan, diletakkan di tadi datanya ya. Datanya, ini kita, apa ini? My Dokumen kan? Ini My Dokumen, berarti datanya dokumen.
Nah, kita letakkan di sini. Kita select folder. Oke, kita apply. Nih, we recommend removing all. Yes, berarti kita akan begitu kita oke seperti ini. Nah, otomatis file-file yang ada di C itu akan berpindah. Kita akan lihat efeknya ya di sini. Ini di sini nanti kita lihat ini sisa terakhir itu 11,6 giga. 11,6 giga. Kita lihat apakah dari proses perpindahan ini kan berpindah sekitar 2 giga. Ini bisa berubah nggak? Kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Biasanya semakin banyak file kecil-kecil, ukuran kecil dan banyak, itu biasanya proses kopinya lebih lama dibandingkan kalau kita punya file ukuran besar tapi jumlahnya nggak banyak. Itu biasanya lebih cepat dibandingkan kita ngopi file, apa istilahnya, file dengan jumlah banyak, ribuan, tapi kecil-kecil. Itu biasanya aksesnya lama. Biasanya program-program menggunakan data kecil itu program-program lama. Masih versi-versi DOS itu biasanya dia menggunakan file dengan ukuran kecil dan jumlahnya banyak. Dan biasanya pada saat proses kita mengcopy atau memindahkan seperti ini, itu walaupun kita menggunakan akses kecepatan datanya lumayan tinggi, misalnya kita menggunakan USB 3 ya, itu aksesnya tetap aja nggak akan secepat, tidak akan bisa cepat dibandingkan kalau kita mengcopy file dengan jumlah sedikit tapi ukurannya besar. Ini yang tercopy ini file yang bikin lama ini salah satunya adalah ada banyak file-file ukuran kecil tapi jumlahnya banyak. Dan biasanya di My Document itu kenapa muncul seperti ini, biasanya ketika proses instalasi aplikasi itu beberapa data pentingnya itu diletakkan di My Document memang. Apa istilahnya, data user, kemudian data kapan terakhir mengakses satu aplikasi ya atau satu data, itu biasanya sama aplikasi itu tidak diletakkan di program file C program file, tapi akan diletakkan di My Document. Itu makanya kita lihat proses kopinya itu akan baik. Oke, filenya sudah tinggal dikit. Ini biasanya kalau cepat ini kita lihat ukuran filenya nih. Semakin cepat itu biasanya filenya udah gede. Ini kan kayak XML layer, ini kecil-kecil memang filenya. Dan ini file-file ukuran gini, ini biasanya file-file registry yang ukurannya sebenarnya kecil, data biasa. Hanya emang ketika ini data penting, tapi begitu kita ngopikan antara ini biasanya rada lambat. Oke, sekarang kita lihat berubah nggak. Nah, kita sekarang lihat. Nah, ini sekarang datanya lokasinya sudah bukan di C tadi lagi, tapi sudah di D. Nah, ini kelihatannya masih ada proses backup. Kenapa masih ada jeda seperti ini? Tadi itu ada proses kopian dan masih ada proses penghapusan ini karena move. Udah jeda nunggu proses update penghapusan. Oke, kita lihat. Nih, kita lihat. Tadi 11 berapa gitu. Ini tadi sebelum kita move, sebelum kita pindahkan, jumlahnya warnanya merah. Tapi begitu kita pindahkan warnanya sudah beda lagi. Dia sudah hijau atau biru.
Oke, kita lihat lagi. Tadi sempat terjeda ya. Nah, ini sudah di datanya sudah di D. Nah, kita akan coba lagi untuk yang download. Download kita properties, location, ini kan dia di C. Kita move, kita letakkan di D, datanya di download. Kita select folder, apply. Nah, ada pertanyaan, welcome back to moving. Kalau iya berarti kita akan yakin untuk memindahkan. Ini berarti sedang menyiapkan untuk proses pemindahan. Kita ini mengkopikan ini. Ini sedang mengkopikan data di C download, dikopikan ke D. Jadi seharusnya kita harus cukup kita move sih seharusnya, bukan download, bukan copy sih. Nanti berarti kalau ini tadi berapa ukurannya? Ini ukurannya 14,5. Nanti kalau seandainya di sini ukurannya tetap, itu berarti nanti di C user multimedia download itu berarti harus dihapus. Kita lihat nanti. Ini seharusnya move. Pilihannya tadi move, tapi kalau nggak ada pilihan move ini. Kita tunggu prosesnya sampai data-data yang ada di C itu akan tercopy di D. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini proses akhirnya. Oke, kita lihat dia sudah berubah. Kita lihat di sini berubah. Ini lagi proses. Biasanya di sini proses download. Setelah di copy biasanya dihapus di C-nya. Ini ada proses jeda. Itu biasanya proses penghapusan. Oke, kita lihat jumlahnya sudah beda, 25 GB. Tadi sekitar 11 berapa ya? Ini sudah 25 GB. Sekarang my dokumen sudah. Ini sudah pindah ke D. Ini juga sudah pindah ke D. Sekarang yang musik. Ini kita juga pindahkan properties, location, kita move seperti yang tadi, kita letakkan di datanya sini. Apa tadi yang kita ganti? Musik ya, musik. Oke, select folder, apply, yes. Oke, ini kebetulan filenya nggak seberapa banyak, sehingga aksesnya bisa lebih cepat, dan kebetulan filenya juga ukurannya besar-besar, nggak seberapa kecil-kecil. Sehingga, nah ini biasanya kalau file-file kecil-kecil ini ada lambat biasanya proses kopinya, karena memang jumlahnya banyak. Kalau seandainya jumlahnya dikit juga nggak ada masalah sih, biasanya prosesnya cepat. Kecuali kalau memang kita menggunakan hard disk yang versi lama ya, yang akses kecepatannya nggak seberapa bagus, itu ya memang tetap aja lambat. Nah, ini kebetulan saya menggunakan hard disk eksternal yang USB 3 dan akses kecepatannya juga lumayan. Oke, kita tunggu prosesnya. Sudah 99, tinggal 20 file. Nah, file-file yang seperti ini ketika dikopikan masih ada proses jeda, itu biasanya file-file itu biasanya file-file sistem. Itu biasanya untuk proses pindah itu ngatur registry, biasanya nggak bisa langsung pindah, apalagi kalau sudah dikunci share. Nih. Oke, musik sudah berpindah ke D. Ya benar ya, pindah ke D.
Ini D, sekarang picture properties, location, move ke datanya, apa yang tadi, picture. Oke, select apply, yes. Ini lumayan besar, 3,93. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai, kita tinggal klik OK. Oke, kita lihat di sini dia sudah berpindah di D, bukan lagi di C. Kita lihat di posisi sini sudah lebih besar lagi, 29 malah jadi D-nya yang memang lebih kecil sekarang. Sekarang picture sudah di D. Oke, sekarang videos. Ini beberapa video saya ngerender, biasanya letaknya otomatis di sini. Ini saya akan pindahkan juga. Saya klik properties, location, move. Saya letakkan di D, datanya videos. Oke, saya akan letakkan sini, select. Sebenarnya langsung oke juga nggak apa-apa sih. Bedanya kalau apply itu dia mindahkan dulu, baru kita oke. Kalau oke itu dia otomatis akan kita menyetujui untuk langsung pindah. Karena biasanya kalau kita apply seperti ini, sudah selesai, terus kita batal, kita klik cancel, dia akan kembali lagi sih sebenarnya. Beda kalau kita langsung klik OK. Kalau kita klik OK, tidak ada cancelnya nanti, dia otomatis berpindah. Itu perbedaannya antara apply sama OK. Kalau apply ini nanti begitu apply ini kan nanti ada jeda, kita OK, nah kita bisa cancel, dia akan kembali lagi. Oke, kalau kita tunggu prosesnya. Nah, ini filenya gede-gede nih, makanya dia lebih cepat. Oke, nah dia langsung close, tidak ada proses cancelnya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di C. Nah, kita sudah punya 31,3 GB. Lumayan lah. Sebenarnya idealnya sih 50 GB lah untuk kita normal. Nah, untuk sistem sih sebenarnya. Tapi ini sudah cukup lah. Nah, kemarin saya untuk proses rendering beberapa video itu rada lambat dan kadang error. Oke, demikian di sesi ini bagaimana caranya menjadikan drive C kita aman dalam artian kapasitasnya itu tidak otomatis terkurangi secara signifikan apabila kita akses internet atau kita download aplikasi atau download apapun juga, karena nanti proses download dan sebagainya itu datanya tidak berada di C tapi di selain C, itu kebetulan kita letakkan di D. Demikian di sesi ini saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.